Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 7 April 2025. Edisi perdana setelah libur panjang lebaran. Masih dalam suasana lebaran ya. Mungkin masih ada yang berlibur. Saya ingin mewakili YF Advisor dan tim mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita mulai YF Talk edisi perdana yang mungkin ya kita sudah berapa 2 minggu ya libur. Mungkin kita akan sedikit mengulas apa saja yang mungkin terjadi dan berdampak pada perdagangan perdana besok ataupun beberapa waktu ke depan. Tentunya masih berkorelasi dengan mungkin Bapak Ibu juga sudah baca terkait Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif impor yang mana sudah dideklarasikan secara umum ya, secara spesifik ya. Tentunya ini sudah juga menyebabkan bursa-bursa di luar sana yang tidak libur jatuh ya, bukan hanya turun tapi terjatuh. Ya, penurunan yang cukup signifikan terjadi di US market, di regional maupun ya hampir semua terpukul. Kita sendiri sudah mengalami penurunan sejak kuartal akhir 2024 ya, sejak bulan September setelah mencapai peak di 7.900-an. ISG terjatuh ya, tertekan oleh penurunan saham-saham big caps ya, dan ini merupakan serangkaian cerita yang tersusun hingga hari ini. Dan tentunya sebagai trader ataupun investor, kita tetap harus mencari celah, mencari peluang ya, mengantisipasi risiko yang akan muncul ke depan. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat bagaimana kinerja YF Advisor di bulan Maret kemarin. ISG sempat terjatuh cukup dalam dan sampai dengan ya bisa dikatakan hampir menyerupai dengan penurunan yang terjadi pada pandemi ya, dan terbukti secara kinerja private trading room secara khusus tidak terdampak apapun, bahkan malah justru mengalami kenaikan. Nah, inilah yang kita harus jaga, kita harus pertahankan ya, mencari peluang di dalam kesulitan ya. Tidak segala kesulitan itu adalah bencana ya, bisa saja itu adalah sebuah berkah ya, seperti yang terjadi 2020 ya. Kami anggap itu adalah tahun yang ya mengejutkan dan cukup sulit bagi kami juga sebagai manusia biasa yang tidak bisa memprediksi secara mendetail, tetapi kita tetap tidak berhenti untuk mencari peluang dan memanfaatkannya dengan baik ya, baik itu dalam trading maupun dalam investasi ya. Kami sudah menjalaninya bersama dengan member-member kami pun ya, dan Anda bisa lihat bagaimana hasilnya gitu ya. Nah, sekarang ini kita dihadapkan kembali dengan tentunya market terus berdinamis ya. Ada sentimen positif, ada sentimen negatif, ada pergolakan politik, ada naik dan turunnya harga. Itu akan terus terjadi selama market itu ada, dan kita tidak boleh menjadikan itu sebagai obstacle yang menghalangi kita untuk terus aktif di market ya, karena dari situ kita dapat banyak belajar tentunya ya. Oke, itu pembukaan untuk YF Talk edisi perdana setelah libur panjang ya. Nah, kita akan sedikit membahas bagaimana potensi ISG minggu ini. Tentunya mungkin Anda sudah membaca bagaimana stock call edisi terbaru yang dipublikasikan oleh admin di website pada hari Minggu kemarin tanggal 6 ya, di mana di sini IHSG berpotensi melemah pada pekan kedua April
2025 akibat tekanan dari kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Ini merupakan lanjutan dari stock call edisi terakhir sebelum libur lebaran, di mana kami memprediksi minggu terakhir Maret 2025 IHSG berpotensi rebound sebelum melanjutkan penurunan, dan IHSG ya seperti Anda lihat rebound tepat ya di 6.500. Tentunya ini adalah kenaikan pullback, belum reversal. Nah, bagaimana dengan minggu ini? Jadi setelah terprediksi di penutupan minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu ya sebelum libur, minggu ini kami prediksi IHSG berpotensi untuk mengalami penurunan kembali, menutup gap di 6.300 sampai dengan 6.246, yang mana ini merupakan target penurunan yang paling masuk akal dalam teknikal. Namun akibat dari akumulasi tekanan mungkin panic selling yang akan terjadi di perdagangan perdana bisa terjadi lebih dalam lagi, ya bisa saja lebih dalam lagi dari perkiraan ini, ya, dimana target turun secara keseluruhan kemungkinan bottom yang kami prediksi di Market Outlook 2025 yang mungkin Anda sudah baca juga di website ya, IHSG kan turun hingga di bawah 6.000 ya, dimana ini adalah penurunan yang memungkinkan yaitu di 5.000, di bawah 6.000 sampai dengan 5.700 sekian ya. Ini adalah target penurunan best price secara indeks ya. Tentunya penurunan seperti ini merupakan koreksi yang masih bergerak di dalam tren naik seperti yang Anda lihat ya. Ini adalah tren yang berwarna merah ini. Jadi apabila indeks turun di bawah 6.000, kita sebut angka 5.800 5.700, IHSG berada di dalam tren naik jangka panjang ya, dan itu merupakan diskon. Seperti biasa itu adalah peluang untuk masuk ya gitu, seperti yang terjadi di tahun-tahun sulit sebelumnya, di mana tahun-tahun sulit selalu memberikan peluang yang tentunya besar ya bagi kita yang mau ya, bagi kita yang siap gitu. Oke. Jadi untuk minggu ini perkiraan kami IHSG akan turun menutup gap terlebih dahulu, dan mungkin apabila bisa lebih, perkiraan kami akan di bawah 6.000, yaitu di rentang 5.800 5.700 adalah target turun best price untuk IHSG atau skenario paling terburuk untuk momentum koreksi kali ini. Ya, ini prediksi ya, sekali lagi kami bukan price maker, kami orang biasa seperti yang lainnya, hanya bisa memprediksi dan memperkirakan. Jadi silahkan Anda pergunakan, Anda manfaatkan sebijak mungkin informasi yang kami berikan ini. Oke, kita masuk ke pembahasan saham ya, agar tidak terlalu panjang. Kita masuk ke pembahasan saham yang pertama ya. Saya ingin invest di saham BRI untuk di harga sekarang, apakah masih menarik rewardnya atau tunggu turun dulu? Kalau BRI paling tinggi setinggi-tingginya yang kami sarankan adalah 3.800 ya, sedangkan sekarang BBRI sendiri sudah di atas 4.000 ya. Ini adalah harga yang menurut kami sudah tidak terlalu best price. Tapi kalau Anda mungkin mau akumulasi secara bertahap, di harga sekarang pun tidak terlalu jelek gitu ya, kalau Anda mengincar memang jangka panjang gitu. Tetapi kalau Anda ingin mendapatkan sedikit harga yang lebih baik, Anda bisa tunggu di 3.800-an, itu masih memungkinkan. Bahkan kalau kita lihat di sini ada gap di 3.300, Anda masih bisa menunggu di sana dengan catatan BRI tidak mematahkan tren turun jangka menengah. Ya, di mana tren ini masih dijaga sampai dengan hari ini gitu. Oke. Karena investasi itu adalah aktivitas pasif ya, jadi kita tidak perlu terburu-buru ataupun ketakutan untuk ketinggalan gitu ya. Jadi investasi itu kan tidak aktif seperti trading ya, tidak takut ketinggalan dan sebagainya. Kita pasang aja target turun, kalau turun segitu bisa apa enggak, kalau bisa kita tunggu gitu. Kalau nggak dapet ya itu adalah resikonya gitu. Kalau saran saya sih menunggu ya, karena harga 3.800 menurut hitungan kami dividennya masih tergolong menarik lah ya di 3.800 itu. Tapi kalau Anda memang mau di harga sekarang pun tidaklah jelek gitu, karena BRI salah satu yang sudah memang terdiskon secara harga.
Oke, Malam Pak F, dengan adanya tarif baru dari US, bagaimana respon kita sebagai investor dalam konteks saham BBCA? Apakah kita harus cut loss dulu baru beli lagi jika sudah turun kembali? Lalu jika hold, berapa best reward TP-nya? Terima kasih, mohon maaf lahir dan sama-sama. Jadi kalau tergantung kita harus cut loss atau tidak itu tergantung. Tapi secara umum kalau kita berinvestasi itu ketika sebuah harga saham itu turun, karena kita sudah berinvestasi, logikanya itu sudah dianalisa sebelumnya. Ya, dengan adanya perubahan dinamika market, misalkan adanya tarif ataupun sentimen lain yang berpotensi menyebabkan risiko itu muncul, kita bisa menimbang itu ke dalam analisa fundamental yang kita review mungkin dalam berkala. Biasanya kalau kita investasi itu kan kita mereview ya kinerjanya seperti apa, kuartalan seperti apa. Kita tidak boleh tergesa-gesa hanya karena ada tarif nih, ada berita ini nih, ada berita itu nih, terus kemudian kita panik selling sehingga kita kehilangan investasi kita. Tetapi kita sebagai investor kita tidak perlu tergesa-gesa ataupun terburu-buru. Nah ini secara umum seperti itu. Tetapi kalau misalkan Anda punya modal di harga yang tinggi, ya di harga tinggi itu ya kita sebut angka di atas 9.000 lah kalau untuk BCA ya. Kalau kita investasi di BCA memang sekarang pun kita kita belum merekomendasikan sebenarnya BCA itu untuk masuk. Terakhir kita hanya trading di private trading room, itu pun kita sudah take profit karena sudah kena TP. Tepat di bottom kita beli di 7.650 ya kemarin, itu pun hanya trading. Tapi kalau kita berinvestasi sebenarnya, kalau kita berinvestasi itu hal yang lain ya. Investasi di BCA itu menurut kami kurang menarik secara return yang kita harapkan. Ya tentu saja ini setiap investor beda-beda ya, ada yang mencari kestabilan, mencari penurunan yang tidak terlalu berisiko tinggi, ya mungkin BCA adalah pilihan. Kita terakhir hanya trading di saham ini, dan mungkin dalam sejarah private trading room sejak 2017 kita baru trading BCA itu mungkin baru kemarin, saat kemarin kita diberikan kesempatan untuk swing trade di saham ini ya di tanggal 24 ya di bottomnya gitu. Di tanggal 24 kita berhasil masuk itu pun hanya trading karena apabila kita masuk di 7.600 untuk investing, itu kami masih melihat opsi atau alternatif lain yang jauh lebih menarik, baik dari sisi capital gain maupun dari sisi dividen ya gitu. Jadi BCA ini kalau modal Anda bawah sekali, misalkan Anda punya di angka 4.000, ya itu hal yang lain ya. Anda bisa tetap tenang, Anda bisa tetap malah masuk lagi atau menambah posisi untuk menambah posisi momentum kali ini. Tetapi kalau Anda modal di sini yang seperti yang saya bilang tadi di harga 9.000 ke atas, ya harus dipertimbangkan berapa alokasi yang Anda sudah masukkan ke situ. Kalau alokasi Anda sudah maksimal, menurut saya sih bijaknya adalah dikurangi ya, tidak dijual semua, untuk mengantisipasi risiko-risiko yang berpotensi muncul yang tidak terprediksi. Ya, risiko-risiko itu bisa aja terjadi karena market sifatnya adalah dinamis. Dinamis itu ya kita bisa memperkirakan tapi tidak bisa kita pastikan. Risiko itu bisa muncul kapan saja dan dalam bentuk apapun. Ya, sehingga sebagai investor itulah kita harus memiliki strategi yang juga harus fleksibel, tidak boleh keras kepala gitu ya, kepala batu gitu ya. Kita harus menyesuaikan kondisi market. Ya, jadi kalau modal Anda di bawah sini, misalkan Anda masuk di 2020 di harga 4.000 5.000, ya mungkin penurunan saat ini Anda bisa manfaatkan untuk menambah posisi dengan catatan alokasinya masih tidak lebih dari 20%. Rekomendasi kami untuk big cap seperti BCA ataupun BRI maksimal itu hanya 20% ya. Gitu. Jadi tidak boleh lebih karena itu sudah ada hitungannya ya. Sudah ada hitungan sendiri. Gitu. Oke, untuk potensi upside dari harga sekarang ini mungkin sudah lumayan kecil ya. Kalau kita bicara BCA kita dapat di 7.600. Itu aja kita hanya dapat sekitar 12%-an ini ya. 11% ini. Itu pun kita sudah sangat bersyukur. Karena untuk jangka pendek kita dapat seharga di sekian itu agak-agak langka gitu ya. Dalam waktu mungkin hanya hitungan hari kita dapat itu. Tapi kalau Anda berharap upside jangka panjang, ya itu hal yang lain ya. Anda bisa mungkin kalau misalkan BCA tidak turun lebih dalam dari 7.650,
Anda mungkin bisa dapat harga 9.300 ataupun di ekstensinya misalkan ekstensi itu jangka panjang ya, jadi bukan besok ya. Ekstensi selanjutnya misalkan setelah 10.000 itu bisa naik sampai dengan 13.000 ya. Itu adalah potensi upside yang sifatnya jangka panjang 70%. Ya, Anda bisa dapat 60-70% untuk capital gain. Kalau Anda dapat 7.600. Kalau harga sekarang tentu saja sudah berbeda ya, karena harga sekarang itu sudah tinggi. Ya, kalau untuk masuk. Dan pun mohon maaf sekali lagi, kalaupun kita dikasih 7.600 untuk invest di BCA, kayaknya masih banyak yang lain seperti BRI contohnya ya. Kalau di 3.800 kita lebih pilih BRI ya. Gitu. Bukan karena BRI lebih baik secara fundamental, bukan, tapi potensi dari capital gain yang kita dapatkan karena investasi kita murni kita mencari capital gain, murni kita mencari dividen, ya kita akan pertimbangkan dari sisi situ, bukan karena BCA ini begini manajemennya dan kita tidak mempergunakan itu, kita mempergunakan potensi keuntungan yang bisa kita peroleh dengan harga sekian, pembelian sekian gitu. Jadi mungkin di luar sana BRI jelek, BCA jelek, dari sisi kualitatif mungkin kita tidak sama ya kan, kita menggunakan kuantitatif dalam mengambil keputusan gitu. Oke, seperti itu ya kira-kira. Lanjut, Pak F, Amerika udah mengumumkan tarif pungutan baru. Kira-kira apakah sektor sawit akan terdampak parah? Kalau menurut saya tidak terdampak parah ya, karena dari sisi transaksi kita untuk CPO itu kita lebih melihatnya dari sisi positifnya akan diuntungkan, karena kemarin kita sudah sempat bahas itu ya di Explore episode kedua atau pertama terkait CPO itu justru akan diuntungkan karena memang dari sisi transaksi Amerika dengan China mereka akan menurunkan transaksi kedelai, dan itu secara alternatif CPO bisa menggantikannya walaupun tidak 100% ya. Kemudian secara supply, CPO sendiri saat ini masih dalam bisa dikatakan tidak oversupply ya, karena adanya gangguan cuaca dan sebagainya. Sedangkan demand selama permintaan di siklus yang saat ini sedang berjalan, dan siklusnya adalah siklus naik, karena memang dari sisi permintaan momentum lebaran, puasa itu dianggap sebagai sentimen positif untuk CPO sendiri yang nantinya akan terefleksi dalam kinerja di kuartal pertama dan kuartal kedua ya. Itu menurut kami seperti itu, dan kedepannya apabila trade war ini berjalan dalam kurun waktu yang cukup panjang, hitungan beberapa 3 tahun ataupun sampai dengan 4 tahun, dengan produksi saat ini yang bisa dikatakan pertumbuhan 2%-3%, itu akan terjaga secara supply-nya tidak akan membuat harganya jatuh, di mana proyeksi kita di atas 5.000 ya untuk jangka panjang. Kita sudah buatkan itu di Insight ya, kalau Anda mungkin sudah membacanya, Anda bisa cek di Market Insight ya. Di situ kita sudah jelaskan bagaimana potensi CPO ya. Di sini kita juga sudah jelaskan di Market Outlook. Kemudian di beberapa kesempatan kita juga sudah sampaikan di Yeftalk ya, dan di pembahasan di dalam trade war kita juga sudah jelaskan ya. Nah, ini kita juga sudah sampaikan kenapa, datanya apa, Anda bisa baca di situ ya gitu. Jadi menurut kami ya, CPO justru akan diuntungkan ya gitu. Tetapi ya Anda boleh berbeda pandangan, silakan Anda cek data Anda sendiri gitu. Menurut data yang kami miliki justru akan sebaliknya gitu. Oke, lanjut ya. Selamat Idul Fitri Pak Yef dan tim, terima kasih. Mohon maaf lahir batin, sama-sama ya. Izin bertanya Pak Yef, setelah keluar LK 2024 saham PGO akan masih layak untuk invest, dan di harga sekarang apakah menarik? Terima kasih. Oke, kita lihat PGO ya. Oke, kita lihat dulu di TradingView, semoga sudah sudah terupdate dengan nah ini udah terupdate ya.
Jadi dari sisi pertumbuhan, saya rasa pertumbuhannya masih baik ya, cukup baik. Meskipun terjadi koreksi di laba operasional, tapi itu koreksi tipis 1,9%. Kemudian secara bottom line tumbuh ya 2,0%. Ya saya rasa masih layak invest ya, tidak ada perubahan. Secara profitability juga menurut saya juga masih sangat tinggi ya, masih sangat tebal baik dari operasional maupun dari laba bersih, walaupun terjadi koreksi di 2024 utamanya di kuartal 4 ya. Tetapi secara overall kita masih melihat secara tahunan ya, maksudnya secara tahunan masih stabil dan terjaga ya. Terjadi koreksi, memang terjadi koreksi, tapi itu masih fundamental itu juga bisa mengalami yang namanya koreksi ya, bisa terjadi penurunan, tapi selama penurunan pertumbuhan menurut saya itu masih baik, masih layak gitu. Oke. Lanjut ya. Mau analisa AKRA untuk swing menarik atau tidak, TP dan SL-nya bagaimana? Oke. Oke, kalau kita lihat di sini konsolidasi di dalam tren turun ya. Konsolidasi di dalam tren turun ini yang kita bisa ambil adalah konsolidasinya atau pullback ya. Nah, berapa persen yang kita bisa ambil karena saham ini juga lumayan ya bisa dikatakan nominalnya cukup besar ya. Kita lihat berapa persen ya dari mid ke resist konsolidasinya itu bisa berapa persen. Nah, ini sekitar 8% sampai dengan 21%. Tetapi apabila kita lihat di sini, AKRA sepertinya akan melanjutkan penurunan ya. Gitu. Karena ini konsolidasi ini adalah proses dari tren turun ya. Kenapa begitu? Gitu ya. Kenapa kok kita cenderungnya akan seperti itu? Karena kita lihat dari tren koreksi. Ya, jadi koreksinya tren turun itu naik ya. Tren koreksi naiknya ini sudah dipatahkan. Jadi upside yang kita bisa ekspektasikan itu adalah resist terdekat yaitu di 1100. Ya. Bisa lebih, tetapi kita belum bisa bicara lebih dari 1165. Ini hanya 6%-an. Sedangkan apabila dia melanjutkan penurunan ya, risknya ya, terdekat itu sekitar 4%. Bahkan bisa ke 875 ini sekitar 9%, sehingga secara risk reward tidak menarik menurut saya gitu. Oke, jadi menurut saya mungkin bisa menunggu di harga yang lebih rendah lagi. BCA hari ini close 8525. Target selanjutnya apakah akan turun dulu atau melanjutkan ke 8800 ya. Kalau kita lihat dari technical tadi kita lihat TP kita di PTR pun sudah tercapai ya. Anda bisa cekin 8.500 ya. Kita beli di 7.650, TP1 di 8.050, TP kedua hanya di 8.500. Kita nggak masang TP lebih tinggi dari 8.500 dan penutupan terakhir di 8.500 berapa? Sorry. 8.500 sekian tadi ya. Oh, 8.500 tepat. Ya. Kemarin sempat naik ke 8.650 ya. Menurut saya ini udah di resist ya. Jadi kalau Anda mau entry ya sekarang ini untuk trading cukup beresiko gitu ya. Tapi resikonya BCA nggak besar-besar amat. Cuma kalau misalkan kita ambil nggak menarik gitu ya. Nah, jadi kalau untuk naik lebih tinggi saya rasa BCA harus menutup gap dulu di 8.050 ataupun di 7.950 ya. Mungkin bisa tunggu di situ. Malam Pak Ayep, bolehkah minta analisa TA untuk AMRT hari ini untuk besok hari? Oke, untuk perdagangan selanjutnya ya. Oke, untuk AMRT sekarang ini sudah pullback ya. Dan pullbacknya ini sepertinya sudah kena 0,3 lebih ya. Jadi 0,3-nya udah kena ya. Dan sepertinya ini besok bisa lanjut turun ya. Gitu. Potensi upside-nya pun juga sudah terbatas untuk trading sekitar 6% ya. Kalau dia bisa lanjut ke 0,6 dan ini kecil kemungkinan karena market tidak terlalu mendukung. Jadi untuk trading saran saya nunggu turun lagi gitu ya. Kira-kira kapan ya Pak IHSG kembali ke 7.000-an lagi? Terima kasih. Kalau ke 7.000-an lagi sepertinya kemarin sudah ada yang tanya seperti itu ya.
Sudah saya jawab. Kalau ke 7.000 itu, kalau misalkan bottom di kuartal kedua, ya, kira-kira 50% dari target recovery. Recovery-nya itu kan sekitar, kalau misalkan koreksinya dari September, ya kan, sampai dengan kuartal 2 2025 itu kan sekitar 9 bulan. Kita ambil 9 bulan itu adalah target ke 7.000-an, ya. Untuk recovernya itu adalah 2 kali atau 18 bulan lebih. Yang paling cepat 18 bulan untuk recover ke peak sebelumnya. Gitu ya. Cukup ya. Sudah saya pernah bahas itu. Silahkan Anda cari di Telegram. Anda bisa cari semua prediksi-prediksi atau yield talk sebelumnya. Gitu. Malam Pak F, tolong bahas saham MCAS untuk trading. Oke. Kita lihat di sini masih cukup baik ya. Kalau kita lihat ini cenderungannya masih naik, potensinya ke 1.900 sampai dengan 2.000. Kalau untuk trading di harga saat ini pun sepertinya Anda bisa buy on weakness di 1.700 dengan stop loss sekitar di 1640 ya, 3%-an dengan potensi swing di 1830 sampai dengan 1.900 ya, ataupun 2.000, 16% TTP-nya. Oke. Malam Pak, mohon analisa untuk saham RONY, Trims, dan semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. Oh, saham baru sepertinya ini ya. Jarang yang tanya. Oh, udah lama. Oke. Kalau kita lihat di sini transaksinya sempat nggak ada ya. Kalau dari teknikal, di sisi teknikal ini potensinya naik ya. Kalau ini pola rounding ini memberikan peluang untuk lanjut naik, tapi kita lihat dulu ekstensi 1,6 sepertinya sudah kena ya. Nah, ini kemarin sudah kena di 3.200. Saya nggak tahu ini berapa transaksinya, tapi pastikan Anda bisa keluar dengan nyaman. Ya, jadi kalau untuk trading saran saya ini buy on weakness dulu ya di 2.780 sampai dengan 2.400 ya. Mungkin 2.400 ini lebih baik daripada Anda beli di harga sekarang karena risknya akan jauh lebih menarik, lebih kecil ya, 7%-an. Kalau risknya sekarang wah besar ya, itu saja tidak masuk ke dalam hitungan kami ya. Jadi paling tidak Anda tunggu koreksi di 2.400 sampai dengan 2.300-an ya, baru itu secara risk bisa diterima kalau menggunakan aturan di private trading room. Karena di private trading room salah satu aturannya tidak boleh mengambil saham yang risiko secara teknikalnya lebih dari 5%. Gitu, oke. Coba tolong cek saham SMGR, kasih tahu apakah saham tersebut bagus atau tidak. Ya, kita bisa memberikan pandangan ya bagus dan tidaknya, tetapi ya dalam hal teknikal ataupun fundamental gitu ya. Jadi boleh diperjelas lagi. Besok di F-Talk selanjutnya saya akan jawab gitu. Jadi pertanyaannya diperjelas dulu. Bagus dan tidak itu kan ya bisa dilihat dari banyak aspek ya. Dari aspek teknikal jangka pendek, aspek teknikal jangka menengah, aspek teknikal jangka panjang. Ada juga dilihat dari fundamentalnya baik atau tidaknya, bagus atau tidaknya gitu loh. Ya, supaya tidak nanti abu-abu gitu. Ya, jadi silahkan Anda perjelas gitu. Mohon bantu analisa saham Pak PP, apakah masih kuat penurunannya, kondisi market menjelang hari raya biasanya seperti apa? Pak PP ini apa? Ya, sahamnya banyak loh ya. Maksudnya mungkin Prayuko Pangestu kali ya. Pak PP ini bisa PTPP juga bisa kan. Jadi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya mohon diperjelas ya. Mohon maaf kekurangan saya tidak bisa membaca pikiran orang. Saham yang apa ya, boleh disebutkan. Oke. Malam Pak, mohon bahas MIKA untuk investasi pasca rilis laporan keuangan terbaru. Oke. Kita lihat ya. Untuk investasi ya. Oke, kita lihat dari mitra keluarga, memang saham ini cukup moderat, pergerakannya juga konsolidasi. Dari sisi pertumbuhan sih cukup ya bisa dikatakan membaik ya. Setelah 2 tahun terakhir kemarin 2022-2023 ini terjadi koreksi ya. 2024 ini cukup baik ya dari sisi laba, pertumbuhan, ya, sepertinya profitabilitasnya juga ini kembali membaik ya.
Menurut saya secara fundamental saham ini cukup defensif ya, karena pertumbuhannya pun cukup moderat, cukup sehat ya. Memang ada koreksi setelah pandemi, hampir semua emiten kesehatan ya itu mengalami penurunan setelah terjadi lonjakan di tahun-tahun pandemi ya. Dan di 2024 mungkin 2025 itu sudah mulai terlihat perbaikannya gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi profitabilitasnya ini masih tergolong baik ya, membaik ya malah gitu ya. Gitu. Jadi untuk fundamental, untuk investasi secara fundamental menurut saya bagus. Ya, cukup defensif ya untuk peruntukan untuk kita membuat portofolio. Kan portofolio itu tidak bisa semuanya itu saham-saham yang ofensif, ataupun kita cari yang hyper growth, ataupun yang yang siklusnya jangka pendek seperti saham batu bara ataupun komoditas. Ada juga kita harus ada yang namanya saham itu yang defensif, yang stabil, kemudian yang bisnisnya juga kuat ya. Nah itu salah satunya mungkin saham mitra keluarga ini ya, yang mana sekarang harganya juga cukup bagus, sudah mengalami penurunan yang ya cukup baik. Kalau kita lihat dari historisnya sekarang ini berada di support ketika terjadi koreksi 2022, walaupun ini koreksinya ini masih bisa berlanjut ya, tapi harga sekarang pun di 2200 sampai dengan 2100 ini menurut saya cukup baik ya untuk akumulasi investasi. Oke, begitu ya. Jadi silahkan Anda lihat lagi bagaimana, apakah masih tertarik atau tidak. Yang jelas secara fundamental menurut saya bagus. Secara harga sahamnya pun sekarang ini juga sudah turun gitu ya. Malam Pak, mohon bantu analisa SMDM, target TP dan SL-nya untuk swing. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih doanya. Untuk swing ya SMDM, saham terakhir ya untuk Jeftok malam ini. Oke. Untuk trading sekarang sudah rebound dari EMA 60 ya, kebetulan EMA 60 cukup valid ya. Jadi untuk trading mungkin sekarang ini resikonya sekitar 16% ya. Jadi kalau Anda mau bisa tunggu koreksi secara teknikal bisa di 1370, tapi risknya itu masih 10%. Tapi kalau Anda mau risknya 5%, Anda bisa tunggu di 1300. Karena ini mungkin bisa aja konsolidasi dulu di rentang 1300-1400 ini. Jadi saran saya tunggu buy on weakness. Kalau stop loss bisa di bawah EMA 60 ya, misalkan di 1220 ke bawah. Untuk TP target ya, targetnya kita asumsikan kemarin sudah membentuk higher low ya, dengan target yang paling tidak bisa dicapai dalam momentum pullback yaitu di 1685 ya, atau di 0,3 yaitu di 1975 ya. Ini momentum mungkin saat ini masih meretest EMA 60 ini sebagai support ya. Baik, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk Jeftok malam ini. Mungkin banyak yang menunggu karena pertanyaan ini mungkin sudah ada dari beberapa hari ataupun minggu lalu. Saya sangat senang Bapak Ibu masih mau bertanya ataupun berkonsultasi di Jeftok. Kita akan coba jawab sebaik-baik mungkin, sejujurnya apa yang kami lihat apa adanya, tidak ada kepentingan apapun dalam Jeftok ya, karena Jeftok tidak ada kepentingan ataupun afiliasi dengan sekuritas ataupun dengan emiten-emiten tertentu. Kita murni membahas sesuai dengan apa yang diminta oleh penonton. Jadi silahkan tulis di kolom komentar saham apa yang menurut Anda menarik untuk dibahas di Jeftok selanjutnya, ataupun Anda ingin trading atau investasi yang jelas. Bertanyalah atau berkonsultasilah dengan detail lengkap agar nanti jawabannya juga sesuai dengan harapan yang Anda inginkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk Jeftok malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.